Saudaraku, yang kedua perlu kita renungkan dan biasakan untuk bisa pensiun di usia sebelum 40 tahun insya Allah adalah dengan kita membiasakan pengaturan keuangan yang baik. Kita, anak-anak kita, ya, generasi milenial kita dibiasakan untuk memiliki pengaturan keuangan yang baik sejak dini. Gitu. Mengapa? Karena hampir ya mayoritas kemajuan itu membutuhkan modal, berapapun modalnya, nggak harus besar-besar tapi dia punya. Gitu. Dan itu bisa diraih dengan kita membiasakan pengaturan keuangan yang baik sejak dini. Jadi kalau sekarang kita atau anak-anak kita, generasi milenial kita ada gaji setiap bulan, maka segera atur dengan sebaik-baiknya. Ya, ada sebagian pertama kita sisihkan untuk pos ZIS, ya, zakat infak sedekah untuk kebaikan, untuk akhirat kita. Ya, mungkin 2,5% minimal atau 5% terserah, itu bebas. Kemudian yang kedua ada pos tabungan, ya, tabungan inilah yang kita harapkan menjadi cikal bakal investasi kita suatu ketika insya Allah gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pos operasional harian kita. Dalam sebulan kita perlu makan, perlu mungkin tempat tinggal, perlu bensin, perlu apa. Ini operasional kita atur ya. Dan ini jumlahnya kalau bisa jumlah yang secukupnya saja gitu. Jangan banyak-banyak. Perbanyak tabungan yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga ada pos untuk pendidikan, pengembangan diri ya. Kita mungkin beli buku, kita ikut training, kita ikut pelatihan apa gitu. Dan yang berikutnya adalah pos untuk hobi kesenangan diri, untuk mengapresiasi keberhasilan kita. Nah, minimal ini kalau ada pos ZIS, minimal kalau ada orang butuhkan, orang mau pinjam uang, ya, kita bisa bantu dan tanpa mengharap kembali. Alhamdulillah kalau kembali bisa kita pinjaman ke yang lain, gitu ya. Jadi atau ada pembangunan masjid kita bisa sumbang semen 1 sak. Ya. 2 sak, 10 sak, alhamdulillah ya. Ukhrawi kita sudah kita bangun sejak awal, sejak kecil, sebelum besar. Kemudian yang kedua pos tabungan, ini sebisanya semaksimal mungkin. Karena dari sinilah kita akan bicara tentang investasi, bicara tentang usaha, bicara tentang pensiun, ini dari pos kedua. Ya. Kemudian juga dengan adanya tabungan, kalau ada la qadarullah, keadaan-keadaan yang mendesak, darurat, kita juga bisa selamat insya Allah. Kemudian yang ketiga pos operasional harian ya. Pengeluaran kita bulanan ini secukupnya, hemat-hematlah di sini. Ya, pos yang keempat adalah untuk pengembangan diri kita karena investasi kita yang terbaik diantaranya adalah investasi wawasan. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa ikut training-training yang baik. Ya. Kemudian juga pendidikan mungkin ada yang lanjut kuliah atau nambah kursus apa gitu ya, sehingga dari bertambahnya wawasan, bertambah skill, maka akan bertambah juga peluang untuk kita lebih sukses, peluang untuk kita lebih bisa menghasilkan dengan lebih baik gitu. Dan yang kelima adalah pos untuk hobi, kesenangan, menghargai diri kita. Kita ingin beli motor, ingin umroh, ingin beli mobil dan sebagainya, maka hanya dari pos ini. Ya, jumlahnya silahkan diatur, tetapi tentu saja yang paling diperhatikan adalah pos tabungan ini. Ya, kalau kita sudah terbiasa, pada akhirnya kita terhindar dari sikap boros. Ya, karena dalam Islam mubadzir, boros itu adalah termasuk tercela. Innal mubadzirina kanu ikhwani syayatin. Sungguhnya mubadzir itu adalah sikap boros, itulah temannya setan. Jadi dalam Islam nggak boleh kita menghambur-hamburkan harta. Ya. Harta itu tidak boleh dihamburkan. Dengan pengaturan yang baik, insya Allah kita punya tabungan yang berapapun jumlahnya nanti, maka insya Allah akan dikelola dan menjadi awal dari perjalanan kita, perjalanan anak-anak kita, perjalanan generasi milenial kita untuk menjadi seorang pengusaha yang baik insya Allah, yang diberkahi.